Sebentar, jadi sehubungan dengan ketetapan tadi kepada termohon, nanti pada saat mengajukan bukti, dijelaskan perolehan buktinya ya, yang sebelumnya, khusus sebelumnya. Ya. Nanti dalam akta bukti sekaligus dijelaskan perolehan buktinya. Ini untuk bahan pertimbangan mahkamah pada saat putusan akhir. Baik, kita mulai. Saya ingatkan kepada para saksi untuk memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara hanya menerangkan apa yang saudara lihat, saksikan sendiri, rasakan sendiri. Jangan menyampaikan dari cerita ke cerita begitu, dari dengar ke dengar. Jadi itu tidak bernilai sebagai bukti. Yang saudara lihat, dengar, dan rasakan sendiri ya. Kemudian keterangan saksi, keterangan saudara sangat menentukan bagi putusan mahkamah ini. Karena itu sekali lagi saya ingatkan saudara untuk memberikan keterangannya benar ya, tidak lain dari yang sebenarnya. Pertama, saudara M. Soleh ya. Saudara M. Soleh, alamat tempat tinggal di mana? Magersari nomor 82 Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Ya. Pada saat Pilpres, saudara sebagai apa? Kebetulan saya sebagai koordinator tim advokasi Prabowo Hatta Jawa Timur. Koordinator tim saksi ya? Tim advokasi. Tim advokasi ya, Jawa Timur. Sekarang apa yang mau disampaikan pada sidang ini? Silakan. Pada tanggal 10 Juli ada laporan ke kita tentang dikeluarkannya surat edaran KPU Kota Surabaya, di mana surat ini tertanggal 28 Juni, yang isinya memberikan hak kepada masyarakat untuk bisa memilih meskipun satu namanya tidak ada di dalam DPT. Yang kedua, pemilih dari luar daerah itu boleh asalkan membawa form A5, atau yang tidak membawa form A5 cukup menunjukkan KTP, KK, dan keterangan domisili. Nah, keterangan domisili ini yang menjadi kajian kita, sebab temuan-temuan kita itu justru keterangan itu dibuat oleh pejabat-pejabat setempat setingkat lurah, dan itu bukan KTP, bukan KK maupun paspor. Nah, akhirnya kita mengkoordinasikan kepada teman-teman saksi di seluruh Jawa Timur, apakah memang menemukan surat edaran KPU Kabupaten seperti ini, dan ternyata tidak ada. Hanya ada di Kota Surabaya. Akhirnya kita minta saksi yang di Kota Surabaya untuk memproses ini kepada Panwas. Dan pada setiap tingkatan mulai PPS, PPK maupun di KPUK Kota Surabaya rekapnya harus dilakukan protes dan meneliti apakah benar pemilih-pemilih pindahan, pemilih-pemilih dari luar yang namanya tidak ada di dalam DPT betul-betul orang setempat. Sebab Surabaya ini adalah kota metropolitan seperti Jakarta, di bawah Jakarta, sehingga banyak pendatang-pendatang. Dan dari temuan-temuan kita memang tadi surat edaran tanggal berapa? 28 Juni yang mulia. 28 Juni. Nomor 175 KPU Kota Surabaya. 28 Juni ya? Betul, Juni. Yang saudara temukan itu pada tanggal 10 kita dapatnya ini. 10 Juli. 10 Juli. Betul. Jadi satu hari setelah pemungutan Pilpres. suara, setelah pemungutan suara. Ya. Ya, setelah saudara berlakukan penelitian, apa yang saudara temukan dari tim saudara itu terhadap surat edaran? Surat edaran itu dari KPU Pusat atau dari KPU Kota Surabaya? KPU Kota Surabaya. Dan kita meminta tadi yang kami sampaikan di kabupaten apakah menemukan ini, tidak ada. Ternyata di Jawa Timur hanya ada KPU Kota Surabaya. Waktu itu temuan tim yang memprotes karena kebetulan kita dari Jatim tidak ikut ke menemui KPU Kota Surabaya, katanya ini sudah sesuai. Tetapi yang kita pelajari baik itu undang-undang Pilpres maupun
surat dari KPU pusat itu tidak pernah mengenal yang namanya surat keterangan domisili kan itu loh. Sehingga ini yang menjadi temuan-temuan kita, sehingga akhirnya ada sekitar 55.000 baik itu DPT, DPK maupun DPKTB itu. Nah, pada saat saudara mengklarifikasi kepada KPU Kota Surabaya, apakah KPU Kota mengakui ada mengeluarkan surat itu? Kalau itu nanti akan dijelaskan oleh saksi yang kebetulan hadir juga untuk rekap di kota yang mulia. Ya, saya kira kalau hanya itu cukup dulu. Ada yang kedua yang mulia, pada tanggal 12 Juli muncul surat dari Bawaslu Jatim. Atas temuan-temuan ini tanggal 12 Juli. 12 Juli, oke. Muncul surat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yang memerintahkan kepada Panwas Kabupaten Kota Sejatim untuk meneliti apakah benar DPKTB itu orang-orang yang memang punya hak untuk mencoblos di lokasi itu, di TPS setempat. Nah, dari sinilah sehingga kami memerintahkan kepada kabupaten kota ini untuk semuanya mencermati apakah ada, karena di dalam pileg memang persoalan ini tidak sempat muncul menjadi persoalan kecuali di dalam Pilpres sekarang ini. Akhirnya kita memerintahkan itu. Dan kami atas nama tim advokasi juga sudah menyampaikan keberatan kepada KPU Provinsi supaya dilakukan penelitian. Apakah betul tengara-tengara orang yang tidak punya DPT, namanya tidak ada di dalam DPT, tidak membawa form A5 itu bisa mencoblos. Di dalam temuan-temuan kita itu ada, tetapi itu tidak pernah digubris yang mulia. Akhirnya pada tanggal 18 Juli muncul surat rekomendasi dari Bawaslu Jatim yang meminta kepada KPU Provinsi untuk melakukan pendataan ulang terhadap 6 kabupaten kota se-Jawa Timur, yaitu Surabaya, Jember, Sidoarjo, Malang, dan Kota Batu. Tetapi ini yang kita minta sebenarnya bukan 6 kabupaten kota, tetapi seluruh Jawa Timur. Kalau bisa itu dilakukan pendataan ulang. Kita tidak mempersoalkan soal angka siapa yang menang, apakah DPKTB yang dugaan fiktif misalkan atau pemilih siluman itu mencoblos Prabowo atau Joko Widodo, kita tidak mempersoalkan itu. Tetapi bagaimana proses Pilpres ini bisa berjalan dengan jurdil kan itu. Artinya Tunggu sebentar. Rekomendasi itu disampaikan oleh Bawaslu kepada 6 KPU Kabupaten Kota. Kepada KPU Jawa Timur yang mulia. Tetapi di sini jelas ditulis Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan jumlah-jumlahnya pun dugaan fiktif semua disebutkan yang mulia. Hasil dari pendataan ulang itu atau apakah yang saudara tahu KPU 6 kabupaten itu melakukan pendataan ulang berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu? Rekomendasi Bawaslu ini yang sangat kita sesalkan karena tidak pernah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi. Nanti teman-teman yang menjadi saksi rekap provinsi akan lebih menjelaskan bagaimana perdebatan dan argumentasi KPU kenapa menolak rekomendasi Bawaslu. Karena begini yang mulia, kita sampaikan kepada saksi kalau bisa rekapnya ditunda. Sebab menurut Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, rekomendasi Bawaslu Panwas itu wajib dilaksanakan. Tetapi nyatanya untuk Jawa Timur itu tidak dilaksanakan rekomendasi Bawaslu. Baik, cukup dulu ya. Jadi apakah saudara tahu ada penolakan dari KPU untuk melaksanakan rekomendasi itu? Nanti saksi provinsi yang akan menjelaskan yang mulia. Oke, tetapi begini, sekali tambahannya aja yang mulia. Kita menginginkan kepada saksi waktu itu yang rekap provinsi karena kalau dihitung-hitung 6 kabupaten kota itu angkanya sudah di atas 6 juta. Artinya kalau misalkan dihitung secara keseluruhan kemungkinan angka itu akan bisa bertambah kan itu loh. Nah, yang patut kita sayangkan pada tanggal 30 Juli betul, teman-teman daerah itu menyampaikan kepada saya apakah boleh menghadiri pembukaan kotak berdasarkan surat edaran KPU pusat. Awalnya teman-teman tidak mau hadir karena itu dianggap inkonstitusional. Tetapi saya katakan harus dihadiri. Kalau mau menolak harus hadir. Kalau mau protes harus hadir. Kenapa?
Karena sejak awal itu diminta Rekom Bawaslu dilaksanakan, tidak dilaksanakan, tetapi setelah penutupan ketetapan tanggal 22 Juli, kenapa muncul SK ini kan gitu loh. Sehingga ya ini yang di kabupaten kota akhirnya diprotes oleh teman-teman saksi yang mulia. Oke, baik. Cukup ya? Cukup yang mulia. Baik. Terima kasih. Ada pertanyaan tambah? Ada pertanyaan tambah? Cukup. Ya, selanjutnya Abasuki Babu Salam. Ya. Alamat tempat tinggal di mana? Perumahan Berlian Kencana Sari, Blok H nomor 12, Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Ya, pada saat Pilpres sebagai apa? Saya kebetulan diberi mandat sebagai saksi rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Jawa Timur oleh pasangan Prabowo Hatta. Iya, di tingkat KPU ya. Tanggal berapa rekap di Jawa Timur itu untuk provinsi? Tanggal 18 sampai 19 Juli 2014. Berapa orang saksi dari pasangan nomor urut 1? Ada 2 orang yang mulia. Ada 2 orang. Hadir juga di sini? Ya. Di sini Yang hadir? satu di bawah karena keterbatasan Baik. kuota yang diberikan kepada kami. Baik, tidak apa-apa. Sampai jam berapa selesai? Dari jam berapa Pada sampai jam berapa? tingkatan hari pertama kami mulai undangannya jam 9, tapi kurang lebih baru dimulai sekitar jam 11-an. Rata-rata selesai sampai jam 11 malam. Hari kedua juga demikian. Pasangan saksi, pasangan calon nomor urut 2 ada hadir? Hadir, beliau juga sekarang hadir di. Hadir. Bawaslu provinsi hadir? Hadir, Dengan KPU kabupaten kota tentunya. Siap. Jawa Timur hadir ya. betul yang mulia. Pada saat itu apa ada saudara mengajukan keberatan terkait dengan proses pada saat proses penghitungan suara rekap? Betul yang mulia. Mengenai apa? Ada banyak pengajuan yang kami sampaikan yang intinya akhirnya kemudian kami melakukan walkout pengunduran diri karena seluruh respon kami, utamanya terkait dengan DPKTB itu kemudian tidak terespon dengan baik, baik karena soal pemahaman maupun soal kebijakan yang diambil oleh KPU Provinsi. Diurut satu-satu saja. Baik, Protes yang pertama mengenai apa? terima kasih yang mulia. Mohon izin membaca keberatan kami. Iya, iya. Yang pertama mulia, izinkan kami bacakan. KPU Jawa Timur tidak melaksanakan perintah Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden terkait dengan Rekom Bawaslu nomor 389 garis miring Bawaslu garis penghubung Prof garis miring Jawa Timur garis miring 7 garis miring 2014 isinya untuk melakukan penelitian dan verifikasi terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPKTB, daftar pemilih khusus tambahan di 6 daerah, yaitu Kota Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Batu, Kabupaten Jember, dan Banyuwangi. Rekomendasi Bawaslu Jatim berdasarkan laporan dari saksi pasangan calon nomor 1 di 6 daerah tersebut di atas, di mana saksi pasangan calon nomor 1 menduga adanya modifikasi masif dan sistematis pemilih siluman melalui DPKTB. Yang kedua, saksi nomor 1 menemukan sejumlah kurang lebih 209.812 orang yang masuk dalam daftar pemilih khusus tambahan yang berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan. 3, permintaan saksi nomor 1 untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan DPKTB di 7 daerah tidak dipenuhi oleh penyelenggara pemilu, baik oleh KPU maupun panitia pengawas. 4, sikap dalam tanda kutip arogan anggota KPU Jawa Timur yang dinyatakan dalam statement dalam forum resmi dalam rapat rekapitulasi di tingkat provinsi, yaitu oleh Saudara Khairul Anam, yang menyatakan bahwa terkait dengan surat Bawaslu kepada KPU itu adalah urusan kami, dilaksanakan atau tidak oleh kami, itu risikonya kami yang bertanggung jawab, baik sampai pada tingkatan dipecat. Itu disampaikan oleh anggota KPU. Kemudian KPU Jawa Timur, mohon maaf, ketika saksi nomor 1 menanyakan pelaksanaan Rekom Bawaslu tersebut, responnya sangat tidak kooperatif. Yang kelima, sesuai dengan pernyataan KPU Kota Batu
dalam pleno KPU Provinsi yang menyatakan bahwa kami tidak memperbolehkan pemilih yang menyertakan KTP atau surat domisili yang akan memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera di KTP dalam garis miring surat domisili tersebut. Hal ini memperkuat adanya modifikasi pemilih yang masif dan sistematis melalui DPKTP. Ini salah satu contoh saja di Kota Batu, Yang Mulia. Yang keenam, saksi pasangan calon nomor 1 keberatan terhadap statement KPU Surabaya dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa kami, dalam tanda kurung KPU Surabaya, tidak berhak mendapat laporan pelaksanaan hasil rekomendasi Panwas Surabaya nomor 151 garis miring Panwaslu garis miring Surabaya garis miring 7 Romawi garis miring 2014 tentang penelitian dan pencermatan DPKTB. Ini nanti akan diperdalam oleh saksi dari Surabaya, Yang Mulia. Kemudian yang 7, saksi nomor 1 tidak puas dengan jawaban KPU Kota Surabaya pada saat pleno KPU Jawa Timur terkait dengan keberatan form DB2. Oleh karena itu kami lampirkan DB2 saksi nomor 1 dari Kota Surabaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari DC2 kami. 8. Saksi nomor 1 menuntut PSU pemungutan suara ulang di 6 daerah yang diduga adanya pelanggaran DPKTB karena permohonan kami soal penjelasan DPKTB yang tidak tuntas. 9. Dalam pembukaan kotak di 22 TPS di Kabupaten Sampang, Kecamatan Ketapang, dan Banyuates, yang dilaksanakan di Hotel Ekuator di mana proses rekapitulasi dilangsungkan, yang dihadiri oleh Saudara Nelson Simanjuntak dari Bawaslu Jawa Timur, dari Bawaslu Republik Indonesia, anggota Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Sampang, KPU Sampang, dan saksi nomor 1 dan nomor 2, diketemukan bahwa 4 TPS di Desa Karanganyar, Kecamatan Ketapang, dan Desa Telega, Kecamatan Banyuates, tidak ada form C6, C7, dan salinan DPT. Oleh sebab itu, saksi nomor 1 keberatan untuk menandatangani hasil perhitungan di Kabupaten Sampang. Saksi nomor 1 menuntut adanya PSU di 4 TPS tersebut.